kami akan membahas salah satu cabang ilmu dalam ulumul Quran, yaitu nasikh dan mansukh, atau yang dalam tradisi pesantren sering disebut dengan mantuh dan mantuh. Ya, di sini saya atas nama Syabani Putri akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup dari materi tersebut. Materi ini penting untuk dipelajari karena membantu kita memahami hukum-hukum dalam Al-Quran secara benar dan mengetahui mengapa ada beberapa hukum yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi umat pada saat itu. Nasikh dan mansukh merupakan bagian dari kajian ulumul Quran yang membahas penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum yang datang kemudian. Secara bahasa, nasikh berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan. Sedangkan mansukh berarti sesuatu yang dihapus atau diganti. Menurut istilah, nasikh adalah hukum baru yang datang untuk menggantikan hukum sebelumnya. Sedangkan mansukh adalah hukum lama yang telah diganti atau dihapus. Dengan memahami ilmu itu, kita dapat mengetahui hukum mana yang masih berlaku dan memahami hikmah di balik penetapan hukum dalam Islam. Selanjutnya saya coba akan menyampaikan pembahasan inti, di mana ilmu nasikh dan mansukh sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mempelajari ayat-ayat yang masih berlaku dan ayat-ayat yang telah diganti hukumnya. Tokoh seperti Ibnu Abbas sangat menekankan pentingnya memahami ilmu ini sebelum menetapkan hukum. Keberadaan nasikh dan mansukh memiliki landasan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengganti suatu hukum dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan umat manusia. Agar suatu hukum dapat disebut nasikh dan mansukh, terdapat beberapa syarat, yaitu hukum yang dihapus harus merupakan hukum syariat. Hukum pengganti datang setelah hukum sebelumnya. Kedua hukum tidak dapat dipadukan dan harus ada dalil yang kuat sebagai dasar penghapusnya. Salah satu contoh nasikh dan mansukh adalah perubahan arah kiblat. Pada awalnya umat Islam salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah SWT memerintahkan untuk menghadap Ka'bah dan Mekah. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Dalam contoh ini, perintah menghadap Ka'bah menjadi nasikh, sedangkan perintah menghadap Baitul Maqdis menjadi mansukh. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat manusia saat ini. Terakhir, saya Imran Hasan akan menyampaikan sedikit relevansi tentang adanya nasikh dan mansukh. Adanya nasikh dan mansukh menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Syariat Islam diturunkan secara bertahap sesuai kemampuan dan kondisi umat sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan. Lain itu, ketaatan ini juga mengajarkan kita memahami Al-Quran secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan mengenai suatu hukum dan memahami nasikh dan mansukh. Kita dapat melihat bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan dan hikmah bagi kehidupan manusia. Sebagai kesimpulan, nasikh dan mansukh merupakan bagian penting dalam memahami Al-Quran dan hukum Islam. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya mengetahui hukum yang berlaku, tetapi juga memahami hikmah dan